kita di podcast Arbi, Ruang Bicara Podcast. ruang di mana berhenti sejenak dari tuntutan dunia. Nah, Aku Sasa. aku Rifani. Rif, hari ini kita bakalan kedatangan bintang tamu yang Gen Z abis. Waduh, siapa tuh? Langsung aja kita panggil, ada Nazmi Dan Wildan. Hai. Yeay, selamat datang. Halo, aku Sasa. Aku Rifani. Aku Wildan. Kenalin aku Nazmi. Kalian apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih. Mbak, sehat. Kalau aku sih baik ya. Terus kalau Wildan? Alhamdulillah sehat juga. Kesibukannya sekarang apa aja sih? Kalau aku Kalau boleh kesibukannya tahu. kerja, terus fokus ke UAS juga gitu kan. Gitu sih. Kalau aku kesibukannya paling yang ngampus. Kalau gak ngampus ngopi. Tapi kan itu biar agak ngedistract soal apa sih kalau ngampus uas terus kan. Iya, betul. Ya buat nge-refresh otak paling ngopi-ngopi gitu. Nah, Rif, hari ini kita ada beberapa topik dan bahasan yang pengen kita tanya ke kalian sebagai Gen Z abis nih. Gimana sih Rif? Coba aku pengen denger juga dari tema mereka. kita tuh hari ini bakal ada quarter life crisis. Nah, sebelumnya kalian tuh tahu nggak sih tentang quarter life crisis itu? Tahu kayak di umur kita nih sekarang yang umur 23 nih ya sekarang kayak kita tuh banyak banget kecemasan kayak Oke. takut nih buat kedepannya tuh kayak gimana Sama sih. ngadepinnya kayak Iya gitu sih. loh. Kalian juga sama kan? Pasti Sama, ngerasain? pasti dong. Nah kayak gitu sih yang paling aku rasain kayak wah kedepannya bakal bisa nggak ya? Kedepannya Oke. bakal bisa kita laluin nggak sih kayak gitu? Kalau kamu Will gimana sih sudut Aku pandang kamu? masih, stres gitu ya. Wow. Sama Nazmi juga gitu. Kadang ya ada dibawa enjoy aja sih. Iya. Terus menurut kalian sebagai Gen Z abis, apa sih yang bisa bikin kalian tuh rehat sejenak dari hal yang membingungkan? Apalagi kalian semester akhir ya. Iya betul. betul. Kayak kayak sabet. Oke, meledak lah ya. Iya. Gimana sih? Coba deh aku pengen tahu, kita sharing aja gitu. Kalau aku cara ngadepinnya nih ya, kalau aku cara ngadepinnya sebenarnya nggak dibawa serius banget, nggak dibawa kepikiran banget, pokoknya enjoy. Kayak kita tetap nih jalanin prosesnya step by step gitu, tapi ya kita juga harus ngasih ruang buat diri sendiri. Kayak oh kita butuh waktu dulu nih buat sendiri, nah kasih ruang dulu. Nah kita harus maju lagi, gas terus kayak gitu. Intinya semangat lah ya. Nah, Kalau kamu Will gimana sih POP cowok gitu? Kalau aku sih dibawa enjoy aja ya, nggak usah dibawa pusing lah gitu kan. Jalanin aja lah Oh, dia bilang jalanin enjoy, aja lah. let it enjoy. flow lah ya. Nah, Kayak itu ya sih. udah. Terus apa ya? Gimana sih cara kalian tuh menghadapi situasi itu? kalau aku Selain enjoy nih. Iya, selain enjoy. enjoy. Atau ada Oke. resolusi nih, kayak awal tahun kan nih. betul. Pasti Awal banyak tahun. resolusi baru nih, kayak Cara- aduh harus ini deh, harus itu gitu. cara aku apa ya? ngadepinnya sih biasanya ya ada plan gitu loh, kayak buat tanggal segini aku harus kayak gini, buat tanggal segini aku harus kayak gini, jadi tertata. Jadi nggak kayak bingung, wah aku harus ngapain nih di hari besoknya. Jadi udah ada plan gitu. Jadi lebih planning lah gitu. Nggak kayak sebelumnya kita masih bingung nih harus kemana kayak. Kalau kamu Jadi gimana? kalau aku sih ada note ya, pakai buku gitu ditulis. Jadi misalnya di tanggal segini harus ngapain, tanggal berikutnya kayak gimana gitu kan. Kadang aku suka misalnya hari pertama apa sih namanya lancar lah ya. Hari kedua nggak mengikuti gitu. Hari ketiga kayak gitu. Jadi masih plan-plan lah gitu kan. Oh jadi kayak journaling gitu ya? Biasanya kalau journaling gitu ini nggak sih kayak sering curhat atau cerita kayak gitu di. Kadang aku suka ngobrol ke diri sendiri sih. Yapping gitu ya, yapping. Kalau nggak sama temen yang terdekat gitu kan. Oke, menurut kalian di saat kalian lagi ngerasa cemas nih atau ragu sama diri sendiri, sosok temen tuh penting nggak sih? Buat aku nih ya, buat diri aku kayak penting banget, karena mungkin kan aku nggak dapet kayak misalnya aku tuh minim banget gitu, kayak ditanya sama orang tua lagi Iya. kenapa, lagi ngerasain apa, kayak minim banget. Nah jadi aku membutuhkan banget sosok temen tuh seperti itu. Kayak misalnya aku lagi kenapa, aku pasti balik lagi ke teman kayak gitu, buat ngeluapin semua rasa capek aku kayak gitu. Kadang sih temen aku ada yang mengerti perasaan aku seperti apa. Ada yang juga Nggak ada ngerti juga dua ngerti. pilihan, ada yang ngerti, ada yang enggak kan. Aku sangat menghargai orang yang perhatian gitu loh ke diri sendiri. kayak-
kayak misalnya contohnya Nazmi perhatian sama aku juga perhatian Kayak sama ngasih Nazmi. care gitu Ya, ya. Feedback lah ya, Feedback, ya, ya. feedback. Feedback. Seperti itu sih. Nah, kalau misalnya menurut kalian pemicu utama dari quarter life crisis itu tuh apa sih? Dari kecemasan, Iya. dari ketakutan segala macam itu Apa apa? gitu? Yang aku paling takutin gitu ya, kayak yang aku paling takutin ya itu, aku kan sebagai anak pertama Wah, nih. pertama kita. Tahu kan anak pertama Waduh, seperti apa? berat nih. Perempuan nih. Iya, perempuan, Aduh, punya oke. adik 2. Terus kayak Wah. tanggungannya mikirnya kayak, wah habis lulus nih berarti aku harus ngejar buat kerja. Jadi Bisa nggak apa ya? nih? Nah, Gitu. itu kayak bisa nggak ya aku tuh kerja buat ngehidupin adik-adik aku, bunda-bunda Iya. aku seperti itu. Paling kecemasannya itu sih cukup besar kan pasti. Iya, Besar sih. besar banget sih jujur. Belum tentu nih penonton yang ada di rumah tuh kayak pas denger ini kayak oh sama nih. Ya, Sama nih. Ngerasain anak juga pertama. sih. Penonton mungkin jujur kena. Jujur. Kalau Nih. kamu Il, ngomong-ngomong anak keberapa sih? Aku anak kelima dari 4 bersaudara. Waduh. Cocok nih kita botol ketemu tutup katanya ya. Bungsu ketemu pertama gimana sih kalau Yopi bungsu Kalau menghadapi anak ini? bungsu itu ada enaknya ada enggaknya sih. Wow, gimana tuh? Enaknya apa tuh? Yang enggak enaknya dulu Nggak enaknya dulu. harus ngasih uang bulanan ke orang tua gitu kan, terutama ibu kan yang sudah mengandung 9 bulan. Iya. Terus yang kedua harus kasih nafkah jika ditinggalin suami atau istri dan kakak gitu kan. Harus nafkahin juga, harus nurusin perusahaan bapak gitu kan. Yang enaknya adalah saat aku masih kecil diberikan uang sama kakak. Nah, Oke. Oh, jadi sekarang bagiannya Iya, bagian Iya, yang iya, orang iya, tua. iya, iya, gitu kan. sangat family man ya. Terus di sini kita punya 2 POP ya. Iya. Dari anak pertama si Cikal ketemu si Betul. Bungsu. Perbedaan yang cukup signifikan tapi sama-sama berat gitu ya. Sama-sama berat. Anak tengah juga berat, jangan salah. Iya jujur aku anak tengah nih. Ais, gimana tuh rasanya anak tengah? Aduh, berat banget guys sebenarnya mah, mana cewek satu-satunya gitu ya kayak Di dempet gitu ya sama iya, cowok. semuanya cowok. Jadi orang tua pasti lebih inilah ke anak cewek Iya. gitu. Kalau kita balik lagi ke topik yang pertama, apa sih Rif tadi kita tuh yang pertama? Quarter life crisis. Nah, kalian ketambah sekarang nih, kalian mahasiswa akhir yang sebentar lagi akan skripsi, sidang, anu segala macam. Oh. Aku pengen tanya dan tahu apa aja sih yang bakal kalian siapin di masa-masa kalian tuh sedang tidak enjoy. Kira-kira apa sih? Gitu. Kalau aku nih di posisi yang lagi gak enjoy terus banyak banget tekanan. Iya. Kayak aku ngadepinnya sebenarnya kayak takut banget nih, cemas tuh besar banget. Kayak ya udah, paling aku nikmatin aja semua prosesnya kayak sedikit-sedikit kayak saya besok harus ngerjain ini. Terus aku misalnya kerjaan juga ada satu lagi, ya udah. Kayak satu-satu, tapi walaupun berat ya semuanya bakal selesai juga Iya. gitu. Kayak ibaratnya gini nggak sih, Rif? Jangan lari, jalan aja tapi jangan berhenti. Nah, Iya, itu. benar. Kalau lari itu ada berhentinya kan? Kalau Betul. jalan aja tuh yang penting nyampe gitu kali ya. Iya, Pasti Pasti gitu kali ya. Iya, pasti ada titik akhirnya juga. Kamu yang sama kah apa punya Statement yang beda. Sama sih, jadi nikmatin aja dulu ya. Jadi kadang aku skripsi nih berapa bulan lagi, jadi aku kayak pengen menghindar, kayak istilahnya aduh jangan dulu deh iya, gitu. siap jadi dulu deh. siap gitu kan. Udahlah. Jadi kan Rasa- siap gak rasa siap aja harus gitu kan. ya. Iya. Siap gak siap itu harus guys. Iya, betul. Jadi ujungnya pasrah sih. Udah Wah, kadang. tapi kan tetap harus dijalanin Tetap harus juga. pasrah tapi harus tetap berusaha Iya, lah gitu ya. gitu. Tapi semangatnya luar biasa loh. Ih. Harus dong, harus dong. Iyalah. Ya, Iya, udah datang ke sini juga udah bersemangat banget ya berarti ya. Oh, Itu betul. buat kayak ngeluapin nih rasa Iya. kecemasan yang ada Iya, gitu. rasa ketakutan gitu ya. Sharing rasa ketakutan. Berarti kecemasannya tuh kali ini kita ada di sebagai mahasiswa akhir tentunya pasti cemas terus Levelnya ada di akhir juga nggak? Iya, Nah, ini gimana nih? parah. Level Kayak ketakutan udah di dan sini nih, kecemasan udah ini. Iya. Terus kayak menurut kalian ketika kalian kayak gini tuh kalian tipikal yang memang ngobrol atau justru diem? Tapi kayaknya ruang bicara ini berguna banget deh Rif kayaknya. Iya, untuk orang-orang sharing kan, untuk curhat segala macam. Siapa tahu ada orang yang memang susah banget gitu kayak untuk Buat ngobrol, Iya. ngeluapin gitu. Iya, Luapin buat aja gitu di sini ya. Iya. gitu. Kalau aku sih tipe orang yang misalnya lagi ada masalah banyak atau ketekanan, kecemasan yang dalam diri, biasanya aku ngasih ruang diri sendiri nih. Kayak misalnya aku butuh space buat
kayak nambahin energi. Me time lah. Nah, Iya, iya, me me time. time. Kayak misalnya aku ngopi atau emang aku ngurung diri di kamar atau gimana buat nyiapin energi ketemu orang lain, interaksi sama orang lain. Biasanya aku kayak gitu. Soalnya biar kayak aku nih punya masalah, aku tuh gak mau buat narik orang lain ke bawah masalah aku juga, gak mau kayak aku lagi sedih, aku juga gak mau bawa teman-teman aku buat sedih juga gitu. Jadi nularin vibes pingin nularin vibes Iya. yang baik lah gitu, nggak mau yang Kayak jelek-jeleknya gitu ya. Betul. Kalau Wildan sendiri gimana? Kalau aku sih lebih baik nangis ya. Wow. Nangis. Ternyata Baru bukan menceritakan ke orang lain gitu kan. bukan kita aja sebagai cewek nih yang cengeng, ternyata Cowok juga bisa Hmm. cengeng. Terus kalian pernah gak sih kayak kita gitu ya ngerasa overthinking dan akhirnya ngestak gitu, aduh ini ngestak, pasti kan yang pertama enjoy udah Iya. pasti dong. Nah kalau secara kita Gen Z, kita lagi overthinking, kayak apa sih yang ada di benak kalian dengan kayak aduh bisa nggak ini gue bakal jadi apa nih, gue bisa nggak ya jadi cita-cita kalian misalkan mau jadi influencer atau mau jadi PR atau jadi apa agensi, kayak aduh gue bisa nggak nih lihat teman-teman sekitar udah pada jadi orang dan kita masih Iya. gini-gini aja. pasti Gimana sih? pressure banget nggak sih? Iya, Kayak pasti. aduh kena banget nih, berasa kayak stuck banget. Nah kira-kira ada nggak sih buat kita ngobrol atau ya kalian sharing gimana gitu? Kalau aku sih kayak ngeliat temen udah pada jauh gitu ya, kayak Ketinggalan nih. Iya, udah ketinggalan nih. Aku masih di sini, dia udah di mana gitu Iya. kan. Nah, ada rasa kayak kepikiran gitu. Cuman di balik itu juga ya baliknya ke tadi, proses orang tuh kan beda-beda. Iya. Semua juga pasti ada yang lurus-lurus, lagi belok-belok, kayak ya udah nikmatin aja gitu. Terus ya paling aku cara ngadepinnya ya masa mau terus di zona ini terus gitu, juga harus ada plan yang lainnya, kayak walaupun sedikit-sedikit tapi nyampe kan tadi Iya. juga, kayak Yang gitu. penting ada berusaha lah ya. Nah, Iya. kayak gitu. Kalau kamu gimana, Wil? Jadi aku lihat influencer dia mah kayak gini ya, tapi aku masih di zona nyaman gitu. Membandingkan diri kali ya, Rif? Iya, membandingkan diri. Mungkin dia kayak ngeliat konten influencer lebih wow gitu, Lebih dia masih sukses lah ya si kontennya. gitu. Iya. Mungkin dia Wildan mungkin agak kepikiran soal itu sih kayaknya ya. Insecure juga nggak sih kalau kayak gitu? Iya. Iya pasti. Kalau misalnya ngebandingin diri tuh, kalian sampai di titik mana sih? Maksudnya kayak, aduh mentok nih, segini nih rasa takutnya. Nah, Kalau aku bener-bener kalau lagi mentok nih pusing banget, ya itu emang kadang suka nyalahin diri sendiri, kok gak bisa sih kayak orang lain, kok kayak kamu bisa gak sih Mempertanyakan gitu ya kayak selalu situasi, mempertanyakan kayak, situasi aduh kayak gimana gitu. sih gitu. Kayak gitu. Kadang betul juga kata Najmin juga, kadang suka nyalahin diri sendiri, kadang suka nyalahin orang Keadaan, lain, iya. ya gitu kan. Sebenarnya itu salah, Iya, bikin kita kayak makin hopeless sama keadaan gitu loh, kayak gitu. di sini ada yang sambil kerja atau Tadi Wildan freelance. Aku Kamu ya, Wildan. gimana sih cara kamu gitu sedang menghadapi kecemasan kayak gini, membagi waktu atau justru kayak buyar sama waktu itu, gimana sih cara kamu manage itu semua? kadang kalau misalnya lagi cemas itu jadi aku part time ya kerjanya. Oh, I see. Nah, kadang misalnya ada cemas nih, jadi aku ngechat dulu sama atasan aku gitu kan untuk agak telat sedikit supaya di tempat kerjaan itu Moodnya baik gitu ya. Iya, gitu kan, supaya yang sekitar itu tuh Nggak kena. Nah, Iya. Balik yang tadi gitu. kayak Make sure lah nyiapin ya. diri sendiri dulu, baru dia bisa buat terjun kerja gitu. Iya. Nah, betul. takutnya kan ada yang nanya kenapa gitu gitu Iya. gitu kan. Iya. Terus juga kan kalau misalnya kerja, kan nih kerja kuliah, udah pasti tekanannya juga bisa double double. dong. Nah gimana nih cara ngehandle? Itu semua. Iya, cara ngehandle-nya gimana? Gampang sih dibagi waktu gitu kan. Saya jam segini, jam 8 sampai jam 10 kerja, jam 11 12 ya kuliah sampai jam 1 gitu kan. Habis itu balik lagi ke kerja, setelah kerja kerkom lagi gitu kan. Gitu. Kalau misalnya cara ngelola stresnya gimana itu? Iya. Gimana Tapi kan cara? kamu kayak udah stres nih seharian. Iya, misalnya stres kerja nih, stres kuliah, Ngalihin ke apa? gimana caranya? Kadang aku suka dipakai istirahat sih. Oh istirahat aja Me gitu. time Me kayaknya. time Iya, gitu me time. kan. Biasanya me time tuh kalian
nonton kah, ngopi, Kalau atau aku nih ya, harus healing gitu kalau aku kemana? sendiri kan kayak seneng nih datang ke tempat-tempat baru kayak coffee shop gitu loh, kayak ngopi, ngecil, gimana kayak gitu. Sama dong kita juga ya. ngobrol sama teman-teman kayak Iya. gitu kan, ngeluapin semua rasa capek kan, bisa jadi kayak nambah energi Iya, gitu bener loh. banget. Kayak gitu. Ketemu sama orang baru lah buat nambah energi, nambah wawasan juga Betul. gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Kalau aku sih Netflix ya, sambil di kamar nyemil lah gitu. Oh. Paling the best sih itu. Biasanya kan kalau Nge-chill Kaki aja lah ya. kayak suka ke alam-alam gitu nggak sih, kalau refreshing gitu? Tergantung keadaan dompet ya sih. Oh, gimana cuan? Emang lumayan ya Balik kalau lagi main. memang itu tujuannya. Betul. Kalau kita lihat dari pembahasan pertama tentang kecemasan ya, kayak kita bingung nih akan jadi apa. Karena kita juga kadang bingung. Iya benar. Kita juga kadang bingung. Jujur iya bang. Jujur iya, kadang kita juga ngerasa bingung. Makanya kali ini kita pengen ngobrol dan datengin kalian berdua tuh sengaja biar kita berbagi. Biar kita tuh gak bingung sendiri. Nah, gitu biar kayak. kita berbagi. Nah teman-teman tuh, kalau misalnya quarter life crisis di semester akhir itu pasti berat banget ya, kayak yang Jangan teman-teman dalain ke representasi. Penonton. Enggak, langsung aja. Pemirsa, anjing. Langsung aja. Enggak usah disapa, langsung aja. oh langsung. Kita tiung aja yang Tunggu, sering. jauh. Murah. Go. Ya jadi ya guys, quarter life crisis anak semester akhir tuh berat banget, kayak yang mereka tadi bilang ini. Betul, sebagai anak pertama, anak Anak bungsu, mahasiswa semester akhir itu pasti pressure-nya gede banget. Overthinkingnya juga udah pasti meluap sekali. Membludak bet. Nah, jangan sampai kalian sampai stres gara-gara semua tekanan-tekanan itu. Tetap harus luangin waktu buat me time, Betul, luangin sendiri. waktu buat ngobrol sama orang-orang terdekat. betul. Salah satunya datang ke podcast Ruang Bicara. Iya, buat ngeluapin Setuju. semuanya itu loh. Kita udah kayak konseling ya, Ri? Iya. Kita udah Kayak udah cukup konseling. menenangkan nih, ngeluapin dari apa yang kita muak gitu loh. Nah kalau misalnya menurut kalian dampak emosional yang kalian rasain dari quarter life crisis ini tuh apa sih? Dampaknya. Dampaknya gitu yang aku rasain gitu. Karena aku jadi kayak ngerasa gampang marah-marah nih karena capek gitu Sensi. loh. Nah, sensi kayak misalnya ade nih, karena aku punya ade, kayak dia tuh selalu ngomel. Aku baru banget pulang nyampe rumah dia ngomel, kayak akunya jadi emosi kan, jadi aja membludak kayak gitu loh. Jadi gak bisa kontrol diri sendiri gitu. Biasalah cewek, apalagi day one, udah kayak diganggu udah langsung udah betul, apalagi Selain kayak gitu. sensi ada lagi nggak? Kira-kira? Paling kayak ngerasa aku tuh Overthinking nggak? Nah, overthinking juga kayak ya kecemasan bener-bener berlebihan itu loh. Kayak nggak, yang seharusnya gak dipikirin jadi kepikiran. Iya, iya. Ya udah, jadi harusnya ya udah di lingkaran ini nih. Jadi keluar gitu loh. Otaknya tuh pikirannya kayak gitu. Kalau aku sih paling ngedumel gitu ya. Pas aku saat sampai rumah belum turun dari motor udah disuruh gitu sama ibu Mirip lah ya. pergi gitu ke Iya. sini gitu kan, beliin. Bukan dari tadi gitu kan. Iya, Sekarang ya pasti suka- kesel lah ya. Tapi dibawa sabar aja. Kira-kira dampak yang ngena banget tuh kayak aduh ini kayak ini tuh udah di bawah banget. Selain overthinking ada lagi nggak sih, apa udah kayak mentok di Maksudnya overthinking nih? ini dampak emosional yang benar-benar menguras kayak, energi banget gitu Menguras. loh. Iya, menguras. Apalagi kalian semester akhir nih di kampus pusing. Nah, kira-kira dampaknya apa sih gitu? Dampak ke diri aku sih kayak real, ya udah bener-bener Capek. kebingungan, capek banget. Kayak capek itu udah mentok banget gitu loh, kayak kadang ya udah diam dan bingung harus ngapain. Ngelamun Ya udah, gitu ya. iya, kayak ngelamun. Terus, Kalah sama si overthinking nah, itu tadi. kayak gitu. Tapi di sisi lain kita akan ngasih waktu buat diri sendiri, buat kita juga harus punya plan ke depannya seperti apa. Gak bisa terus diem di titik itu. Iya benar banget sih. Kayak gitu. Kalau aku sih mikir sambil makan gitu ya, sambil ngelamun masa depan tuh harus seperti apa gitu biar Iya. supaya nggak mendesula gitu kan. Iya. Kayak lebih ke banyak diem bengong. Ini gue jadi apa? Arahnya kemana nih? Arahnya gue jadi apa nih? Makan pun tak sedap anjoy. Aduh. Jadi nggak nikmat lah ya buat makan iyalah. juga. Pasti. Kayak hambar banget. Terus juga ini menurut kalian nih quarter life crisis ini tuh menghambat ya. atau justru itu tuh jalan pintas untuk maju gitu? Ya kayak jadi
setelah kalian ke breakdown, kalian tuh jadi semangat kayak ini tuh lagi dibakar dulu nih. Kayak gimana coba? Aku pengen tahu deh. Kalau aku sih kayak kalau pas udah ngerasa gitu, ya kadang ada semangat yang bener-bener muncul Challenging gitu. nggak Nah sih? iya kayak, wah aku kemarin gini loh, berarti aku harus ngadepinnya lebih kuat lagi, lebih Iya. bisa lagi buat ngadepinnya kayak gitu. Kemarin aja aku bisa, bisa, gitu. masa sekarang nah, enggak? betul Iya. kayak gitu. Kalau aku Sama sih ya. kadang tiba-tiba ya kok jadi semangat gitu walaupun temen nggak ada yang nyemangatin tapi tiba-tiba semangat sendiri gitu kan Tiba-tiba buat muncul menjalaninya. gitu ya. Gitu kan jadi besoknya semangat lagi gitu kan. Kira-kira si krisis ini tuh udah ngebawa kalian sejauh mana sih? Kayak kamu pernah gak sih sampai kehilangan diri sendiri? Iya. Aduh, nggak kerasa banget nih teman-teman udah di penghujung acara gitu ya. Udah akhir dari obrolan kita juga. Mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di luar ini kali ya. Pasti. Sebelumnya makasih banget Najmi, Wildan, Rifani ya udah kita ngobrol-ngobrol bareng. Iya. Udah sharing juga. Semoga keluar dari ruang bicara ini kalian sedikit berkurang overthinkingnya. Iya, Kayak sedikit ada- berkurang kecemasan. Iya, menemukan dirinya yang telah hilang. Iya. Amin. Semoga lebih tertuju lah Iya. ke depannya ya. Lebih bersemangat lagi lah ya. Happy lagi lah ya. Iya. Kira-kira ada nggak nih closing statement buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman ruang bicara barangkali mau ada kata-kata hari ini biar lebih Iya, semangat, kata-kata hari ininya boleh. dong. Aduh, apa ya? Pokoknya kalau dari aku sih ya, buat cara ngadepin kecemasan kita nih ke depannya, kita harus lebih semangat lagi. Mau yang di depan kita bingungan, bisa nggak ya? Bisa, coy, bisa. Pasti bisa gak sih? Iya. Ya kan? Bener. Tuh, paling itu sih dari Harus aku. menyerah, jangan Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah dong. Harus menyerah. Jangan menyerah dong. tetap semangat dong guys. Apalagi oke. semester akhir. Wih. Oke. Salam semester akhir. Salam dari berarti ya. izin. Izin. Oke, mungkin dari Segitu aja cukup. Udah berarti ya? Iya. Ditutupnya segitu sama aja. kita atau ada mereka? Kalian? Oh, nggak ada. Oke, segitu aja cukup ya teman-teman. Nanti kita ketemu di backstage ya. Oke, kita ngobrol lagi ya. Oke. Salam. Iya, thanks buat hari ini ya. Oke, Makasih ya. Dadah. Oke, gimana sih Rip setelah tadi kita ngobrol sama dua bintang tamu kita? Udah ketebak banget gak sih lihat tadi seberapa berat, seberapa banyak pressure yang mereka dapetin gitu. Seberapa pusing gitu kan? Iya, kayak ngadepin quarter life crisis ini gitu di semester akhir. Yuk bayangin yang kita aja tuh belum semester akhir tapi udah gede banget pressure-nya. Udah ngerasa juga gitu, Iya, udah nular kayak- gitu lah energinya iya, gitu kayak, kan. Aduh, takutnya nular gitu, kecemasannya nular. Overthinkingnya juga nular banget. Iya, apalagi nih mereka yang udah semester akhir coba. Dan menjalani itu semua. So, buat teman-teman yang punya kebingungan atau keluh kesah bisa banget sharing ngobrol gitu ya. bareng kita, bareng aku Sasa dan bareng Rifani di podcast Ruang Bicara. Ruang di mana berhenti sejenak dari tuntutan dunia. See you di next video. So, dadah.